yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita di pagi yang sangat berbahagia ini kita masih diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Maha Kuasa, karena dengan limpahan itu Bapak Ibu tentunya kita bisa melaksanakan kegiatan kedinasan dan juga tugas-tugas yang lain yang melekat sebagai ASN dan juga sebagai pegawai tentunya. Oleh karena itu mungkin itu diwakilkan. Kalau seperti tidak bisa nanti ya waktu yang diundur seperti itu. Namun demikian karena schedule yang sudah penjenengan sampaikan kepada kepala sekolah, kepada kepala peserta itu tidak bisa dischedule ulang, maka yang bisanya hanya diwakilkan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu kalau misalkan ada undangan yang lebih tinggi, karena dari sisi anak-anak ini saya yakin nanti yang pertama ada di pikiran mereka adalah biasanya adalah satu grogi, kedua nanti kurang pede ya dengan melihat misalnya, karena itu di tempat baru nanti penyesuaian ya ada dan sebagainya itu membuat psikis anak itu bisa terganggu. Oleh karena itu Bapak Ibu kita besok berangkat upayakan jangan mepet ya, upayakan jangan mepet datangnya. Kalau jadwalnya itu jam 7:20 dimulai, paling tidak setengah jam sebelum itu anak sudah ada bersama. Artinya nanti anak bisa menenangkan diri dengan kondisi yang ada, nanti pikirannya itu fresh ya. Beda kalau kita mau ujian, ulangan itu tidak ada, kemudian terlambat, itu masuk langsung ujian. Apa yang terjadi pada kita? Terjadi, karena tidak ada itu. Oleh karena itu nanti jangan nanti kita nggak terlalu jauh kan. Kita hanya digoda lagi, kita bisa mapping waktu. Paling tidak upayakan anak-anak itu ya setengah jam sebelum itu sudah ada di sana. Biar anak fresh dulu, ya melihat lingkungan dan sebagainya. Sehingga nanti secara tidak langsung nanti anak akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, itu tempat baru. Kemudian nanti kalau misalkan kita ada apa ya semuanya memang dari Basuki mau mobil ya. Kalau memang ada itu yang nanti butuh penampilan, seperti yang ada Pildadil ada nih. Nah, Pildadil misalnya, contoh aja misalnya Pildadil, pesertanya itu ya busananya adalah yang terbaik untuk mereka, paham ya? Bukan terbaik untuk semua ya, terbaik untuk mereka yang nyaman. Jadi salah satu contoh misalkan pakai baju takwa itu ya yang mereka nyaman, jangan nanti kegedean, kecilikan atau kegedean itu nanti kan mereka nggak jadi nyaman, nggak pede. Karena nanti akan dilihat yang atau dengan juri, kalau anak itu sudah tidak pede, mungkin yang paksakan harus pakai baju ini, ternyata kegedean. Maka nanti tidak pede itu nanti akan membuat anak itu kurang fresh. Jadi mereka PD-nya berkurang, nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, tentunya hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu pendamping nanti harus kita pikirkan. Ya, isi waktu datang, kemudian busana yang mereka pakai, dan yang berikutnya tentunya ya sering diberi motivasi bahwa di samping mental juara, kalah dan menang itu sudah biasa di dalam lomba. Namun jangan sampai nanti pokoknya budaya pokok yang jangan nanti yang jangan, tetap kita upayakan kita maksimalkan untuk mendapat juara. Nanti kalau budal, baik budal yang penting pokoknya gini menang alhamdulillah, kalah ya alhamdulillah, jangan, nggak boleh seperti itu, membunuh mental. Nah, tetap kita upayakan, kita dampingi semaksimal mungkin, diberi paling tidak nanti kan pendampingnya sudah ada, masing-masing anak ada. Jadi pendamping terus memberi penguatan pada anak, konsentrasi, kemudian tenang, tidak usah gugup. Gitu. Kemudian saya yakin dari pengurus dan mapping
dari sekian yang dikirim itu paling tidak gambaran nanti yang kan bisa ada 5. Berapa Bu? Ada 9 anak Pak, 4 cabang, 4 jenis ya. Dari 4 jenis itu saya yakin penjenengan itu paling tidak sudah punya gambaran bahwa nanti ini yang paling tidak gambaran bisa menang, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada mapping seperti itu, ya bukan dari yang lain sampaikan enggak. Paling tidak nanti target kita dari 4 cabang itu nanti yang hari ini atau masih ada waktu kita kuatkan. Misalkan dari ada Dacil, ada MHQ, MDQ itu dari mana itu yang menurut penjenengan itu dari 4 itu yang paling punya nilai besar gitu ya. Saya pikir nanti Dacilnya yang kuat. Nah, kita mesti ada waktu kalau itu didampingi semaksimal mungkin. Jadi kita punya target. Paling dari 4 misalnya punya targetnya 1 gitu. Yang lain tetap kita dampingi, namun pendamping yang di mapping spesialis itu nanti akan lebih dikuatkan. Sebenarnya kalau masih ada waktu pendampingan, misalkan waktunya dulu agak panjang, itu kan kita bisa matangkan ya. Kita dampingi semaksimal mungkin. Jadi 1 anak yang kita prediksikan nanti jadi juara. Sehingga nanti. Jadi kalau sudah kita mapping seperti itu, paling tidak kita punya target nanti dari 4 itu ada 1 yang mampu. Daripada nanti kita biasanya pendampingan itu kan ya gitu kan. Jadi ada yang 1 matangnya itu hanya separuh, ada 1 yang matangnya itu hanya 1/4, atau yang matangnya itu ya kurang, gitu ya. Monggo kalau misalkan skema seperti itu, misalkan nanti punya target Dacil yang kita kuatkan, kita ada waktu. Nah itu maksud saya tadi yang agak diprioritaskan, karena kita punya 1 yang kita unggulkan. Nah kita unggulkan nanti kita dampingi semaksimal mungkin bagaimana cara. Saya pikir benar lebih tahu seperti itu. Yang terakhir tentunya semuanya tidak terlepas dari doa. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru agama, Pak Said Zulkifli ini kalau mau doa ngaku lah. Tidak lepas dari doa. Karena itu monggo Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kita doakan bersama-sama anak-anak yang bisa ikut lomba itu semuanya bisa sehat, lancar, dan kita tetap juga punya target, kita harus dapatkan juara ya. Jadi jangan sampai nanti di pikiran kita itu hanya syukur gugur kewajiban, jangan. Eman kita mulai dari awal sampai besok itu biaya besar, tenaga kita sudah terkuras banyak ya. Jadi saya paling tidak senang kalau misalkan pokoknya gugur kewajiban itu namanya misal bukan yang gajah maju, saya nggak senang. Jadi kita harus maksimalkan pendampingannya, dimaksimalkan tuntas, jika nanti kalau misalkan hasilnya tidak seperti yang targetan, ya Allah yang menentukan seperti itu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, sehingga apa yang kita lakukan ini akan membawa hasil yang kita harapkan. Namun kalau misalkan nanti kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ya kita nggak usah putus asa, nggak apa-apa. Jadi saya walaupun saya selalu menuntut, jadi setiap event saya